Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Sendok Tebok TV. Balikan dia tuh banyak karena kompak ada semangat atuh Jon. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sendok Tembok TV. Yeah. Di podcast kali ini tidak ada sesi bercanda ya, Le? Agak serius kayak ini ya. Sedikit agak serius. Ya, terkait Omnibus Law. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan hak kita sebagai warga negara ya untuk bersuara. Tapi tidak no offense lah. Ya. Hanya saja kebanyakan mempertanyakan. Jadi di saat ini Omnibus Law udah disahkan ya, Le? Tadi malam ya. Ya, tadi kemarin malam sudah disahkan oleh pemerintah. Haram jadah itu. Bentar ya. Jadi sebelumnya banyak yang hampir semua menolak ya. Memang tidak pro rakyat juga sih ya. Terutama kaum buruh. Dimana buruh ini merupakan sektor paling vital lah di negara ini. Karena industri juga dijalankan oleh buruh. Jadi si Omnibus Law ini kebijakannya banyak yang tidak berpihak pada buruh terutama. Dan ditambah lagi ada, jadi di kemarin itu pemerintah menggunakan influencer sebagai buzzer untuk menyuarakan Omnibus Law ini, bahwa Omnibus Law ini merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah ketenaga kerjaan ya, terutama cipta kerja. Yang jadi permasalahan ya, memang agak telat juga ya kita menyampaikan hal ini. Tapi kita ingin mempertanyakan juga gitu, kenapa para influencer ini mau untuk menyuarakan si Omnibus Law ini yang dimana amat sangat tidak berpihak pada rakyat gitu. Sedangkan si influencer ini juga sebenarnya rakyat. Iya, sama-sama rakyat dan nggak butuh-butuh amat lapangan kerja sebenarnya, karena memang kerjaan mereka itu Jadi profesi influencer sendiri. iya, profesi influencer sendiri ya, kita tahu sendiri gitu, seperti itu gitu. Tidak butuh lapangan kerja ya, Le. Bukan di sektor industri. Iya, tidak mereka tidak bekerja di sektor industri lah. Ya, justru begini Mogi, mereka itu ada peluang untuk diuntungkan sebagai pengusaha nantinya, karena kita tahu sendiri kan mereka mungkin kedepannya salah satu dari influencer itu akan mendirikan sebuah perusahaan. Ya, bisa Nah jadi. itu akan menguntungkan sekali untuk mereka sebagai pengusaha. Ya, betul sekali. Mungkin itu alasan mereka menyuarakan Omnibus Law ini Supaya pro lah ke Omnibus Law tersebut. Lagi. Oh, gitu. Tapi yang saya herankan ya, Le ya, si buzzer-buzzer ini mayoritas dari mereka itu di videonya itu ya banyaknya ya scripted gitu, Le. Jadi lebih ke mereka tuh dikasih narasi yang diimprovisasi sama mereka sendiri. Hampir semua sama seperti itu, jadi Seperti template narasinya seperti itu. iya, jadi seperti template gitulah pokoknya. Jadi nggak ada argumen dari mereka gitu, Le. Sebenarnya mereka tuh mendukung karena apa gitu. Mengerti tidak mengerti Iya, sebenarnya kan ada draftnya tuh kan. Apa mereka tuh nggak baca draftnya gitu ya. Sedangkan ya memang tidak menguntungkan lah pokoknya kalau misalnya dilihat dari yang mereka sampaikan kan apa namanya tuh. Jadi yang ditekankan sama mereka tuh hampir scripted semua, antara jadi investasi, peluang kerja, sejahtera, semuanya seperti itu gitu. Sedangkan ya banyak draftnya juga tidak seperti itu gitu, malah tidak mensejahterakan para pekerja. Kan mereka tuh mungkin ya pas diminta untuk jadi buzzer dikasih lah draftnya, atau memang mereka nggak baca
cuman terima aja atau memang mereka merasa diuntungkan dengan kebijakan ini gitu. Ya, mungkin dibayar mereka. Ya sudah pasti, pasti. itu namanya juga Sudah endorse pasti, kan. Le. Apa kan Endorse. kemarin-kemarin kan ada Uang sempet masuk. influencer yang menyuarakan tentang edukasi ya, yang ya sepele lah masalahnya. Tapi bisa terangkat ya. Iya, Ya. tapi bisa terangkat. Ya itu menggambarkan betapa vitalnya gitu ya Seorang peran influencer di negara ini. Ya. sekali. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang Baik. lebih krusial gitu ya, yang positif yang lebih krusial. Kemarin juga Yang si bisa mensejahterakan gitu. nah iya itu Setidaknya. edukasinya lebih Lebih penting. lebih lah. penting lah gitu dibandingkan kosakata ya. Kenapa Anda tidak Ya. menyuarakan hal yang lebih krusial gitu kan? Ya. Gitu Bung Ale. Ya awalnya gini, Omnibus Law ini Coba setahu suaranya. saya ya ini Ya. ya Ya. terlahir di 17 Agustus. bukan 17 Agustus itu Kemerdekaan Republik Nah, Indonesia. salah kurikulum. kalau 21 April itu hari Kartini. Oh iya. Jadi gini, waktu pelantikan presiden ya di MPR RI itu 2014 2019 2024. Salah satu poin yang akan digenjot pemerintah di tahun 2020 ini salah satunya Omnibus Law. Jadi udah lama Ya, gitu. ya. Sudah lama. Nah, itu juga jadi kejanggalan menurut pakar karena gini Bung Desta, Ya. Bung Mukir, itu Bung Egi, Bisa. baru kali ini di dunia manapun merumuskan sesuatu hal yang sangat krusial yang penting untuk mencakup kan Omnibus Law jadi mencakup keseluruhan undang-undang yang banyak itu Iya, kan jadi diringkas kan Ya. dalam waktu yang sangat singkat. Iya betul sekali. Itu yang Jadi jadi pikir panjang yang dulu. jadi keganjalan pertama. Apakah kejar tayang atau apa ya? Iya betul. Jar target. Kita tidak tahu, tapi itu jadi satu kejanggalan. Dan kan kalau sesuatu yang diburu-buru akan mengakibatkan hal yang kurang maksimal Ya, juga. ya, Kan betul sekali. Omnibus Law ini harusnya di apa? Kita bukan mengecilkan para petinggi ya, Ya. pasti mereka juga saya lulusan SMA ya. Ya. Saya SD. Kamu SD, kamu PAUD ya? PAUD. Tapi kan kita juga sekarang mah serba gampang ya informasi Ya. mah. Ya, itu yang kita serap kan dari informasi itu. Itu tadi satu kejanggalannya itu sesuatu hal yang besar tapi dilakukan secara Instan. terburu-buru. Ya. Nah, betul sekali Bung Idung. Tidak dipikir panjang. Yang kedua itu tadi seakan-akan dapat angin segar dari para buzzer yang otomatis lah para pengikutnya udah jutaan ya. Iya, bisa berpengaruh. Sangat Pengaruh. berpengaruh itu. Sedangkan yang jutaan itu pun mungkin sebagian besar tidak mengerti. Iya, betul Jadi sekali. ya aja. Iya. Seakan-akan pemerintah menjadi Iya kan. banyak dukungan padahal Ya. yang mendukung pemerintah saat itu mungkin tidak tahu. Ya. Iya, tidak Hanya beberapa. tidak jadi pakar juga banyak yang tidak main sosial media ya. Iya. betul sekali. Dan yang disampaikan presiden juga waktu pelantikan itu selain untuk tujuan memperingkas undang-undang sebelumnya ke Omnibus Law ini kan ada tiga faktor ya. Untuk ketenagakerjaan, kedua perpajakan, yang Ya. ketiga itu UMKM. Oke. Tapi yang krusial ini nih yang sekarang lagi diributkan oleh Cipta kerja ya. seluruh Indonesia inilah, terutama kaum buruh ya. Pemburu itu. Karena poin-poin di dalamnya Sangat merugikan. sangat merugikan. Bahkan ada satu lagi kejanggalan. Kejanggalan. Kejanggalan bahwa di poin berapa ya kalau saya kurang kemarin baru saya lihat videonya ya di salah satu akun nasional ya sosial media ada bahwa pemerintah dapat atau presiden dapat membatalkan keputusan DPR Iya. yang indikasinya adalah otoritas berarti Iya. otoriter. Tapi setelah dikoreksi ternyata pemerintah melakukan klarifikasi atas tulisan itu.
jadi dia Katanya hapus. enggak, katanya itu salah ketik. Alah, Bayangkan sama Anda. Tunduk. Seperti dibecandain ya Pak Ale. Betul sekali, sesuatu hal yang serius tapi kok bisa sampai salah Salah. ketik. Ini Iya, salah betul ketik. sekali. Udah terjadi beberapa kali yang tahun kebelakang juga pernah sempat apa ya kalau nggak salah ada lah salah ketik gitu. Itu sudah tersebar itu mah. Aduh. Itu mah bukan salah Bukan salah ketik ya. ketik. Kalau salah ketik mah Salah ketik anjay itu. jadi anjim Nah gitu. gitu kalau typo itu tipe satu kata aja kan, Iya, iya. salah satu Tapi huruf. satu Ya, kalimat. Kalau salah kalimat itu salah kaprah. Jadi intinya sangat merugikan Nah, itu. Tapi udah dikoreksi katanya itu katanya. salah ketik. Tapi kan Tapi masa menjadi- sih sekelas Tidak masuk pemerintah, akal gitu lah. sekelas pemerintah sampai bisa salah ketik begitu. Tapi ya udahlah, itu udah diklarifikasi. Mudah-mudahan itu tidak betul kan. Udah itu dua kejanggalan tersebut udah terjadi. Terus waktu itu presiden berkata tujuannya untuk mempermudah investasi. Nah, investasi di sini apa sih yang sebenarnya? Apakah mempermudah investor asing datang ke kita? Ya. Itu bagus sekali sebenarnya. Iya, tapi jangan ada yang dikorbankan. Nah, betul sekali. Merugikan. Pilihannya cuma begini. Indonesia itu sebenarnya Pak Bokir, Pak Idum, Pak Egi, Kemudian Pak Patong. Jadi gini, tujuan pilihannya cuma dua yang saya baca dari pemikiran pemerintah ya. Ya. Ini mah argumentasi saya ya. Iya. Menciptakan lapangan sebanyak mungkin Hmm. dengan upah seadanya, dengan kesejahteraan seadanya, atau memaksimalkan yang sudah ada tapi dengan kesejahteraan yang mungkin harusnya bisa Baik. ditingkatkan lagi. Nah itu pilihannya cuma dua itu. Kalau Omnibus Law itu lebih ke yang itu yang pertama, membuka sebesar-besarnya investasi, lapangan kerja kan otomatis Ya. akan ada banyak, cuman kesejahteraannya Tidak ada. berkurang. Iya. Pilihannya itu aja sebenarnya. Malah sebenarnya ya kalau misalnya dilihat dari sisi investor nih ya, dari saya lihat di media mana gitu ya, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 itu investor tuh malah grafiknya meningkat, sedangkan serapan lapangan pekerjaannya tuh malah menurun gitu. Sekarang dengan investor yang semakin banyak, apakah menjamin gitu lapangan pekerjaan akan semakin luas, sedangkan yang sudah juga Yang kaya makin kaya, yang miskin ya sudah. makin miskin. Itu kasarnya seperti Sudah. itu. Yang ganteng lebih ganteng, yang tidak ganteng ya. Itulah. Padahal sekarang punya bakat baru, Apa? hitung menghitung. Kamu nanti pintar matematikanya. Nanti bisa lah buat orang dalam. gimana orang dalam sudah dipersiapkan? Jadi kita kembali lagi ke politik. Nah, ada satu poin yang sangat saya soroti ya. Salah satunya bahwa tidak akan ada lagi atau penghapusan karyawan Tetap. Sedangkan peraturan undang-undang yang lama itu karyawan kontrak itu hanya di 5 sektor saja. Di 5 sektor pekerjaan seperti office boy, driver, kalau nggak salah security, dan 2 lagi saya lupa lah ya. Tapi sekarang itu dibebaskan seluas-luasnya ke semua. Itu rokok Anda berbahaya. Ini bukan adegan debus, ini podcast Ke semua sektor, Bung Kit, Kir, Bung Indung, Bung Guzan. Bung Kade, itu. Jadi ke semua. Nah, artinya kelak anak-anak cucu kita tidak akan jelas masa depannya. Ya. Iya betul sekali. Betul sekali. regenerasi. Terus ada lagi satu lagi pemotongan pesangon. Ah, Sama. Jadi jumlahnya agak dikurangi dan masa kerjanya juga si kurang paham sih ya. itu Dan- ada cuti kalau untuk Ya, wanita cuti. Cuti-cuti dihapus. juga dihapus. Dihapuskan. Bukan dihapus sih sebenarnya ya. Cuman harus minimal kerja itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun baru dia akan dapat Nah. cuti. Kalau belum segitu ya tidak akan Iya. dapat cuti kalau tidak salah itu juga ya. sesuai. Ya, dan payung hukumnya juga jadi semakin tidak jelas ya Le, buat para buruh ini. Yang ketiga nih kejanggalannya, Apa Le? keadaan sedang pandemi, Nah, kenapa sih harus dibahas? Ya. Iya betul sekali.
Itu Jadi seakan-akan pandemi ini menjadi apa ya, menjadi tameng pemerintah gitu, agar masyarakat tidak bisa bersuara. Iya. 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 Betul sekali. Ya itu juga kejanggalan tuh. Betul tidak? Betul. Harusnya Yang tadi kan kejanggalan. Janggalan. Corona. juga salah satunya itu dari sedang pandemi gini dibahas hal-hal yang krusial ya, yang bisa menimbulkan kegaduhan dan Kecurigaan ya. justru kegaduhan dan akan Kerumunan orang banyak. Iya. banyak sekali malah. Iya. Sekali. Hari ini saja sudah di beberapa tempat terjadi aksi yang sangat besar ya. Iya. Di Bandung sendiri di DPR Yang merusak fasilitas sebenarnya. di Gasibu tadi saya lihat sampai rusuh ya, agak rusuh karena itu di mahasiswa juga udah mulai Ya. turun. Iya. Mahasiswa itu akan mengajukan apa sih namanya? Apresiasi. Bukan. Apa tuh? Keberatan lah pokoknya. Oh, Ada lah itu istilah keberatan lah. politiknya ada itu. Ada. Nah itu salah satu jalur hukum atau hak mahasiswa atau rakyat ya itu tadi mengajukan apa keberatan. Nah mereka mulai turun tadi di Dago, saya lihat agak rusuh nih. Oh, dari jalan Cikapayang ya Pak? Ah betul di KPM. Anda tadi langsung ke jalur. Jalan Ke TKP enggak, Pak Le? Ya, biasa lah. Oh. Banyak teman di jalur. Mantap. Banyak Langsung informasi. ya, langsung banyak di grup. belakang dalam. Mata elang ya Anda? Atau mata ikan? Mata Ayah. Di kaki. Ada ikan di kaki. itu hotel. Nah, banyak kejanggalan ya di dalam pembahasan RUU Cipta. Omnibus Law Cipta Cipta Kerja. Kerja. ini. Nah, terus sebenarnya maksud dari, makanya jadi tanda tanya kan, maksud dari harus disegerakan sekali si Omnibus Law ini sebenarnya apa? Iya. Itu kan menjadi tanda tanya yang Iya. sangat besar sekali. Aduh. Anda ini tadi bahaya ya narasinya. Untung Anda tidak ikut. Saya stuntman, mantan stuntman. Nah, Gimana ya? kedepannya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu, ya intinya gini Gi, Omnibus Law ini kan seakan-akan mengadu dombakan pengusaha dan buruh. Nah, sebagai pemerintah di tengah-tengahnya harus Harus bisa menyesuaikan harus kondisi. bisa menjadi penengah yang baik lah, Hmm. biar enak ke si pengusaha, biar enak ke si buruh. Jangan sampai ya seperti ini kan, Iya. tidak akan ada Ujungnya. demo kalau Iya. poin-poin yang tercantum dalam Omnibus Law ini Tidak Menguntungkan. tidak Iya. merugikan, iya harus menguntungkan, tidak akan ada demo. Betul sekali. Kalau ada yang nanya kita sudah tahu, ya udah kamu ke jalan aja. langsung turun jalan. Lihat banyak yang protes, itu tuh pasti ada apa-apanya. Di sini kita berbicara argumentasi kita Iya. kan tidak menyebut nama orang, tidak Instansi. Mana ya? pemerintah itu bahkan presiden aja sebelum dilantik beliau itu harus siap dikritik. Betul sekali. Itu. Karena apa? Segalanya udah disiapkan, walau sebelum dilantik itu sudah disiapkan oleh negara. Iya, betul sekali. Kan harus siap dikritik. Ya. Iya. Ini kritikan Ya. kan, Iya. bukan menyerang. Bukan hujan. menyerang secara pribadi ya. Bukan. Karena ya kita juga berhak ya untuk Lagian menyuarakan. Sebagai rakyat Silakanlah Anda cek di YouTube manapun hari ini, kemarin atau 1 minggu ke depan akan terus. pasti akan terus disuarakan oleh siapapun. Ya, betul Kamu sekali. yang ngerti, yang enggak, silakan Anda argumentasi sendiri saja lah. Karena Betul sekali. semuanya punya hak masing-masing. Iya betul, ini negara demokrasi. Betul sekali. Kita harus bersuara mah bebas aja, yang Iya. penting ada etikanya aja. Iya, betul sekali. Jangan menyinggung perasaan seseorang ya. Ya, kita juga menyuarakan ini karena kita merasa Dirugikan. bukan kita saya Sebagai rakyat merasa berpengaruh Ya kan itu tadi untuk kata saya. subscriber. Jadi saya ya iya dong Iya. subscriber nonton Iya. kita. Ya Udah pasti. otomatis kita berpengaruh ya dengan menyampaikan ini. setidaknya. Setidaknya untuk Walaupun 165 subscriber. Oke. Untuk Jangan lupa di subscribe. subscribe. Temboksker di luar sana. Boxer. Adukers. Anda tukang dagang celana UFC ya? Boxer. Aduh Dan ya. apabila ya
RUU ini Sudah jalan gitu, mungkin ini dampaknya tidak hanya sekarang ya. Ya Sampai ini ke depan. Sampai Sampai beberapa ke tahun anak cucu depan. kita nanti. Generasi kemudian. Iya. Kacau. Mungkin ya kalau misalnya karma itu berjalan ya pemerintah merasakan anak cucunya menjadi buruh. Iya. kayaknya tidak. Kan, betul. Kalau Mereka hemat tinggal suruh aja kerja di luar negeri. Iya. Ini kan kita berbicara orang kecil lah. ya betul. Jangankan ke luar negeri, kecilin aja jarang. Betul nggak? Orderannya sepi Ya, ya. tapi saya sekolah bisa di luar negeri. Di mana? Di mana? Swasta. Iya betul, itu swasta luar negeri. Itu luar negeri itu. Jangan salah. Tapi gini ya, kita agak melenceng lah ya. Kita mah ini berangan-angan lah. Karena kan itu juga sebuah angan-angan pemerintah untuk memajukan negara kita kan tujuannya sebenarnya kan. sekali. Ya. Ya kita juga punya angan-angan ya. Betul Gini, sekali. yang sempet aku bilang dulu sama kamu. Apa? Kamu jadi berdua siap dengan Ah, cilok. Gila, Intens, jadi intens. Kita mah sering tok-tok. Ada power ya. Biasa yang doyok satu ganti posisi. Emang bicara apa, Pak? Jadi gini, Bung Bokir, Bung Egi, Bung Besar. Negara ini tuh sebenarnya potensi banyak kan. Oh, itu cerita lama itu. Ya, makanya kan kalau kenapa nggak fokusnya ke itu aja gitu maksudnya, ke ini gitu. Ya. Jangan ke Yang ya itu lain. salah satunya industri. Tapi kan ada yang lain gitu. Ya, betul sekali. Kita tuh negara kaya ya. Ya. Dan banget. nenek moyang kita itu apa coba? Pelaut. Tani. Betul, petani, pelaut. Betul sekali. Benar. Benar. Astronot. Nah, Astronot. yang petani butuhkan apa? Lahan. Lahan. Nah. Yang butuhkan pelaut apa? Ikan. Nah, itu semua itu Ya ada. laut atuh. Iya, betul sekali. Itu semua itu ada di kita. Iya, iya. Semua ada di kita. Seperti lagu lah. Semuanya Ada di Ya, lama-lama nanti copyright. Oh ya. Iya. Nah, kenapa kita nggak konsen ke situ aja? Karena namanya manusia di seluruh dunia ini perlu apa? Makan. Nah, itu dia. Mereka perlu ikan nggak? Perlu. Kenapa kita nggak jadi supplier ikan tuna terbesar di dunia? setuju. Iya, Apakah kalau nggak kita bogo, sepat. bogo siapa yang mau Gapi makan? gimana Gapi? Kalau di luar negeri nggak ada bogo. Cingok. Anaknya. Anak bogo. itu kalau penyakit belas Balas bogo itu. Ya. Anda terlalu lama di jalur jadi balas bogo. Balas dendam sih. Ya maksudnya kita genjot aja sektor-sektor yang Ya, sebenarnya manfaatkan yang nggak sudah ada ya. nggak terlalu bermodal tinggi ya sebenarnya. Iya. Karena itu tadi nenek moyang kita Orang pelaut dan petani. petani, jadi Bahkan pendiri bangsa kita juga padahal asalnya Pad- dari petani. dulu ya Bung Karno itu turun dari sepeda kalau nggak salah atau kuda ya, saya lupa. Sepeda kalau nggak, berbicaranya pada siapa? Siapa? Sama petani, makanya Oh, iya. itu terpaham Saya belum lahir. Marxinisme. Apa? Marxinisme lah, pernah dengar? Oh, ya. Dia lahir dari obrolan penyanyi presiden. mahirnya. Aduh. Anda semakin melebar kurikulumnya. Anda terlalu banyak nonton sinetron. Menangis pasti ya. Banyak Jadi elit. gimana? Jadi Ngobrol apa itu? seorang presiden itu elit. berbicara bukan pada insinyur, bukan pada dokter, Petinggi-petinggi. tapi Iya. pada seorang petani yang Lebih merakyat ya. yang membuahkan sebuah paham untuk beliau Ya. yang berguna untuk negara. Nah, kita genjot aja sektor-sektor itu. Kalau saya boleh bilang, mungkin pemerintah hari ini sedang ya, Ya. tapi karena mungkin tidak maksimal atau belum maksimal, jadi kita tidak tahu karena apa. Kalau sesuatu udah maksimal, otomatis akan viral. Betul sekali. Pasti kita akan tahu kan. Iya. Nah, karena mungkin belum maksimal, tidak viral. Ya. Iya. Kita tidak tahu, tapi yang saya harapkan itu tadi Apa, Le? minimal begini lagi Burung. Ngirung
Bukan. Jadi minimal kita kalau emang belum bisa ekspor, tapi kita udah tidak akan impor. Betul sekali. Padi, bawang putih, jengkol, itu nggak akan Liwetan lah ya. diwetan sambal itu nggak akan impor itu. Minimal kita Petik bisa sendiri berarti petik nanti ya. sendiri, Jadi halaman sendiri. Ya, otomatis kan Sendiri. Iya. kalau ada di kita sendiri, kita tidak akan membuang uang lebih Besar, banyak. ya. Jadi nanti harga-harga bisa stabil, Ya. bahkan lebih murah karena kita tidak ada ongkos impor kan. Impor. Itu dia. Kenapa nggak ke situ gitu? Sekarang oke lah masalah industri balik lagi ya. Pemerintah dengan segala cara ingin menggenjot perindustrian kita ya yang berdampak pada tenaga kerja otomatis kan, karena Betul sekali. roda yang menjalankan roda perindustrian itu kan itu tadi buruh tadi kan, dengan cara salah satunya Omnibus Law ini. Cuman tolonglah dikaji ulang kembali gitu. Iya. Iya. Kan sudah terlihat apa Dampak dampaknya. negatif. Belum apa-apa ya. Dampak Iya. negatifnya Sudah sudah chaos. terlihat, sudah chaos. Rakyat. Karena kekuatan di Indonesia itu pertama mahasiswa, kedua buruh, ketiga ojek online. Iya betul. Kalau mereka sudah bersatu padu, wah Udah. berbahaya. Udah. Hancur itu Iya. pasukan hijau. Iya. Tidak akan ada. Game Forge kalau Iya. Ada bonek ya. Kayak gitu, jadi boleh lah ya kita mah harus sudah Husnuzon. husnuzon dari pemerintah, ini pasti demi kebaikan negara. Berharap ya paling. Cuman Cuman. kita harap lebih dikaji ulang kembali lah, karena kita kalau anda tidak mendengar suara kita ini yang kayak tadi saya lulusan SMA kampung SD, PAUD ya PAUD aja DO. Enggak, dia PAUD paket C. Bersama. PAUD itu bersamaan. Ya maksudnya kalau nggak mau dengarkan kita yang karena kita banyak kan yang lebih apa sih namanya? Lebih kredibel. Dibilangnya itu banyak juga yang menyuarakan Iya, hampir betul mirip-mirip sekali. lah, mereka lebih detail. Cuman ini mah mewakili hati nurani rakyat Iya. kecil aja. Ya, Siapa tahu ada yang kebetulan Kan suara itu kalau di panggung ada suara dua, suara satu, suara dua, terus suara rakyat. Backsound. Backsound. Itu dia yang sangat membuat suatu keharmonisan dalam sebuah lagu. Iya. Yang paling penting itu suara rakyat. Tolong masih dengar. Dan jangan hanya didengar ya. iya Jangan keluar masuk masuk kanan. kuping kanan, keluar hidung kiri. itu debut Pak. Ya gitu sih kalau dari saya, Iya. Bang Egy. Ya betul. Ya kalau dari saya juga kurang lebih sama seperti Semua sama ya, sih. semua. Kita mengharapkan yang terbaik lah buat negara kita ya, karena Sedang krisis. siapa lagi kalau bukan kita yang bisa mengubah semuanya ya. Kaulah muda lah. Kaulah muda lah. Kiri kaulah muda. Bung Karno bilang apa? Saya tidak butuh. Beri saya Beri saya 10 10 apa? 10 botol muda. anggur merah. Bukan kaca Itu bulu. Anda. Anda itu. Oh, Tolong Orang jangan tua. dipermainkan ini. Nah, Beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah. Jadi ya. makanya berarti beliau Bung Karno itu bapak proklamasi saja mempercayakan hal tersebut, hal yang besar ya, menguncang dunia itu kan dalam artian positifnya sangat luas kan, Ya. kepada 10 saja anak muda, bayangkan sekali. Soalnya Itu anak muda dalam- itu membara-bara. Itu dia. Anda 10 botol terguncang ya. oleng kapten. Itu jadi goyah. Gitu. Karena ya itu tadi kan nasib anak cucu kita Ya, itu gimana. gimana. Kalau semua Generasi. kalau kesejahteraan dia waktu nanti bekerja di sebuah perusahaan tidak terjamin ya bagaimana? Ya nasibnya. Sekarang udah kamu dagang aja. Sekarang semua orang dagang, siapa yang beli? Iya, itu dia Pak. Berdagang deui. Iya. Mereka juga dagang. Anda bukan grosir aja berarti. Tapi pengen tahu nih dari
Kode, Ale gitu, Egi, Irung, saya gitu ya. Ya. RU ini teh apa sih yang ntar kalian rasain gitu? Kalau seandainya ya dari segi profesi kalian gitu. Oh ya, yang dampak langsungnya ya. Dampak langsungnya Ya. coba dari data apa gitu. Dampaknya sangat merugikan sih Pak. Ya, Merugikan pasti. yang satu ya Dari segi pada profesi data ya. pendapatan semakin berkurang mungkin Ya. karena ya tidak hasil yang kita kerjakan Maksimal, tidak tidak maksimal. Hmm. Kita bekerja harus maksimal. Iya betul. Iya benar, karena Begitu Pak. salah satu poinnya kan itu tadi akan dihapus atau UMK. dirubah ya UMK, jadi disesuaikan dengan UMP. kodaan kota tersebut gitu. Iya, iya. Sedangkan kalau di kota tersebut banyaknya perusahaan kecil, mau nggak mau perusahaan besar ikut ke gaji Itu apa? perusahaan kecil kan enak sekali, jadi Iya. si perusahaan besar itu menggaji karyawannya dengan gaji yang disamakan dengan perusahaan kecil, tidak sesuai. Kalau dari Bapak Ale gimana? Dari profesi Bapak Ale? Ya intinya begini Bung Bakir, pasti ke depan kalau sudah masalah pendapatan seseorang itu berkurang, daya beli pasti berkurang dong. Iya, betul sekali. Sekarang saya driver ojek online ya, lumayan kan kalau mereka nih teman-teman buruh waktu gajian sesekali bisa order apa GoFood Iya. atau ngirim paket. Jasa, Sekarang itu kan mereka akan mikir 2 kali kalau sampai pendapatannya berkurang kan. Ya, betul sekali. Nah itu juga pasti berdampak pada kita gitu. Anak-anaknya nanti mau sekolah, Berdampak. daripada naik ojek online mending diantar nanti Ya, kan. betul sekali aja ya. Ya itu makan luas kemana-mana pasti. Orang-orang pasar kan sepi beli karena itu tadi Daya beli jadi kurang. akan berkurang. Daya jual semakin meningkat. Iya. Kalau dari Anda gimana? Ya kalau dari saya, terutama saya buruh langsung ya. Nah ini dia kebetulan ada buruh. Kebetulan Buruh saya- lupa. Habis ini. Kalau dampaknya belum terasa sih ya, karena kebetulan saya lagi habis kontrak. Enak curhat itu. Tolong Pak HRD untuk menghubungi dia lagi. Agar Supaya segera masuk dipanggil. Agar Panggil bisa lagi ya. buat Pak modal bekerja nikah. lagi. Egi Rizky, Pak Ranca Belut 1. Tolong Pak ya. Pak HRD. Ya sudah terwakilkan lah dengan orasinya Bapak Ale tadi ya. Dimana ya buruh paling dirugikan gitu, karena kebijakannya tidak berpihak pada buruh gitu. Ya itu sih kalau dari saya. Ya. Kalau dari Pak Irung sebagai pengusaha Pengusaha ya Sampai- sangat berdampak Pak Le. Ya, pasti Anda berdampak ke akan lebih sulit lagi mencari kerja. Mencari kerja, mencari Enggak. modal. enggak, tapi kan yang dijanjikan Oh, iya, cari pekerjaan jadi lebih mudah. Iya. Iya. Jadi kan pilih nanti kita. Harus satu kalau digaji kecil. Iya. Ngapain nanti gitu kan? Kerja Jualan. capek, bayarannya Jualan sampai aja. Ini itu dia. Ini kamu udah Fokus jualan aja lah. harus jualan. Diimprovisasi lagi kudanya ke New Zealand. Kita pakai kuda-kuda pilihan. Dari udah pilihan Dari sana kandang-kandang Pilihnya bersih. diajak gimana? disortir. disortir seperti biji-biji kedelai. Iya betul. Malika. 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 Oh, dari Malika nih langsung. Malikin. Ya, Anda Bukan Malika dari nih. sektor ekspedisi gimana? Malaka. Ya, kalau saya belum ada Driftingan awal-awal apa lagi. sih ya untuk di pekerjaan saya di ekspedisi gitu kan ya, masih belum terlihat lah gitu kan. Makanya belum tahu juga nih kita gimana gitu kan kedepannya ya, apakah kita sama mengikuti atau gimana gitu kan, kita belum tahu. Cari jalan tengahnya. Ya, Sedang mencari. Kita di jalur ekspedisi. Iya, Sebelum betul. kita akhiri podcast ini, satu lagi nih ya harapan dari pihak teman-teman ya. Dari kamu dulu lah. Harapannya ya Untuk negara ini ya. untuk negara ini Bebas lah. siap. Jadilah negara maju tanpa Udara. Ulah tuh, kan aku mah ya lebih baik lah negara ini gitu kan, lebih mandiri dan lebih kaya, makmur, sukses, pokoknya selalu lah
hidup Indonesia kalau dari saya gitu. Tepuk tangan. Kalau dari Bapak Deta coba kita cek tuh Ya. biar bisa mikir. Kamu kan belum ada ini, jadi sok mikir Enggak, dulu. semua berpikir. Iya makanya. Kalau dari Harapannya saya ada? harapannya itu semoga Indonesia lebih baik lagi, Amin. mementingkan orang-orang yang rakyat siap. rakyat kecil gitulah. Seperti saya kan termasuk golongan rakyat Kecil lah. kecil lah. Tolonglah dilihat aspirasi dan aspek-aspeknya itu lah. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di Di merek sepatu ya, aspek. aspek Itu spek. Itu spek. Spek gitu. Gimana dari Pak Irum? Berharap Indonesia ya seperti kata Bung Kode, Bung Bekir, makmur, sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Betul Sila sekali. kelima. Tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, betul sekali. Kayak provider ya. Iya. Gitu. Ya, saya merasa Terpanggil. terpanggil ya Ah, jiwa iya. saya Mantap. sebagai ya Kepala muda. kepala muda yang Banyak tua. yang Sudah tua. sudah tua sedikit Hampir Ya. hampir tua. gitulah. Kalau Bapak Ale coba. Ya kalau saya mah ya sama lah, ya pasti pengen Indonesia ini lebih baik. Ya betul tadi lebih mandiri lah, kita jangan tergantung sama orang lain karena tergantung mah cukup popoyan aja. Bener. Jangan. Hidup mah jangan. Jangan hidup mah kita Jangan harus digantung. mandiri dong. Siap. Nah cuman ya itu tadi maksimalkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu dia. Betul sekali. Dan satu lagi, kejahatan Tidak akan tidak akan terjadi terjadi. bukan karena ada niat dari pelakunya, Karena ada Kesempatan. karena udah bakat. Oke, Dari terakhir Pak I. dari Terakhir, Pak I coba. ya, sebagai guru. Ya. Kalau dari saya buat setiap orang di negeri ini, jadilah orang yang lebih baik lah. Berguna. Ya, siapa tahu kan kedepannya anda semua jadi Presiden. Buruk. Dokter. nggak jangan buruk, nggak enak jadi buruk. Ya. Ya, Lebih- jadi orang-orang penting lah yang bisa menyuarakan. Jujur. Ya, pokoknya kalau nanti anda berkesempatan jadi wakil rakyat, cobalah jadi orang yang lebih baik gitu. Dan Supaya bijak bisa ya, Pak. mensejahterakan negara Rakyat. ini, karena negara kita ini punya potensi Yang yang luar biasa. Cuman kodanya dulu seperti apa. Luar biasa. Sekian dari Sendok Tembok. Ya. Semoga didengar ya. Semoga didengar ya, semoga bermanfaat juga. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi kita tidak menyampaikan hate speech ya. Ya, kan kita hanya Kita Hanya menyuarakan. keluh kesah kita saja sebagai warga negara Republik Indonesia ya. Ya, karena kita juga merasa punya andil lah. Ya. Ada hak juga kita untuk berbicara. Oke, kita Sendok Tembok undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, Like, Subscribe. and dan share. 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 Salam. Ngadu. Mantap. Luar. Gitu tuh. Coba udah. Ya. Ya.